Kalau misalkan nih cebong nih atau buzzer bilang, ya mana tahu orang mau masuk pekerjaan, masa perusahaan, masa harus tahu dulu perusahaannya. Ya berarti jarang ikut interview perusahaan kali ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Masih anget nih di jagat Twitter nih, sosmed, terkait masalah penutupan Holy Wing yang katanya menambah pengangguran 3.000 karyawan. Oke, katanya kan harusnya dipikirin lah nasib 3.000 karyawan itu. Akibat penutupan itu menambah pengangguran, mereka punya keluarga segala macam. Oke, gue cuma mau kasih tahu gini ya masih untung nggak ditangkap itu 3.000 karyawan, seharusnya kan ditangkap gitu loh. Kok kenapa harus ditangkap? Coba cari lagi berita tentang pinjol, penggerbekan pinjol. Nah di situ karyawannya semua ditangkap, bahkan ada yang baru 2 hari itu baru 2 hari kerja udah ditangkap juga, ikut ditangkap. Itu kata Kadif Humas Polri-nya itu bahkan sampai mengimbau kalau mau kerja itu juga harus cermat, hati-hati, teliti. Nah, satu lagi, kan kita semua tahu ya bahwa ketika ada tindak pidana itu baik yang melakukan, kalau barang itu yang memproduksi, misalkan barang terlarang, yang memproduksi, yang membantu, yang ikut mengedarkan, membantu, mempromosikan dan segala macam itu, yang ikut membantu itu akan terkena sanksi pidana juga. Seperti yang kata Bang Egy Sujana, bahwa ketika hukum itu berlaku maka semua dianggap masyarakat itu udah tahu, sama dengan hukum pajak kan gitu. Ketika self assessment, pelaporan pajak, pembayaran pajak, dianggap semua udah tahu cara ngitungnya segala macam, itu harus ngitung sendiri, nyetorin ke negara. Dianggap semua udah tahu. Ketika undang-undang itu berlaku maka semua masyarakat dianggap sudah tahu. Kalau belum tahu ya harus cari tahu. Nah itu seperti itu. Jadi ketika ini ada satu tindak pidana maka dianggap semua masyarakat harusnya udah tahu bahwa itu adalah tindak pidana. Nggak boleh baik cuman sebagai karyawan itu dianggap ngebantu juga, itu dianggap ya bisa dibilang ya kerjasama, persengkokolan segala macem lah gitu loh. Udah tahu ini barang haram gitu. Bukan barang haram ya, satu tindakan melanggar hukum. Seperti yang tadi gue bilang gitu, ketika ada penggerbekan, misalkan kayak di film-film Hollywood lah, ketika penggerbekan di salah satu pabrik narkoba ya semuanya ditangkap gitu loh. Bahkan sampai accountingnya pun ditangkap, yang back office-nya. Begitupun ketika masalah pencetakan uang palsu misalkan di film-film itu, ya semua ditangkap juga gitu, karena semuanya dianggap ya bersekongkol gitu. Masing-masing mempunyai perannya masing-masing, walaupun mungkin hukumannya berbeda-beda ya, tergantung tingkatannya. Apakah misalkan si bosnya itu lebih berat, karyawan yang disuruh cuman ya samalah seperti narkoba, pengedar hukumannya bisa hukuman mati, tapi kalau cuman pemakai kena hukumannya cuman berapa gitu. Nah itu seperti itu ya. Jadi yang masalah 3.000 karyawan ini juga ya sebenarnya masih untung lah kalau nggak ditangkap juga gitu loh. Bahkan harusnya diproses hukum juga 3.000 karyawan itu gitu loh. Jadi bukan masalahnya ya kasihan 3.000 karyawan ini nasibnya bagaimana ya, enggak. Itulah kenapa Kadif Humas Polri bilang hati-hati ketika mencari pekerjaan. Kalau misalkan nih cebong nih atau buzzer bilang, ya mana tahu orang mau masuk pekerjaan, masa perusahaan, masa harus tahu dulu perusahaannya. Ya berarti jarang ikut interview perusahaan kali ya. Karena gue beberapa kali ikut interview perusahaan tuh, bahwa ketika gue di interview pasti ditanyanya sering di awal itu oleh human resource departemennya tuh, HRD-nya, atau bahkan usernya juga ikut nanya lagi, bahkan sampai diulang, bahwa dia nanya, Bapak tahu ini perusahaan apa, kegiatan di bidang apa gitu.
Bahkan pernah di satu ketika gue pernah di interview di perusahaan sepatu Tomskin. Nah dulu gue nggak tahu itu sepatu itu apa, karena gue nggak pernah pakai sepatu itu gitu, sepatu anak-anak Tomskin. Perusahaan kita nih bergerak di bidang penjualan sepatu anak-anak Tomskin. Bapak tahu sepatu Tomskin? Katanya nggak tahu, Bu, saya bilang gitu. Ya Tomskin itu ya sepatu anak-anak yang kalau bapak emang bapak jarang ke mall gitu, jarang kalau saya bilang kan gitu. Nah akhirnya interview nggak lama, ya akhirnya saya nggak lolos, dianggap saya nggak terlalu mengetahui tentang perusahaannya, nggak siap untuk diinterview. Nah jadi ketika kita mau interview itu, ini salah satu tipsnya juga, bahwa kita harus mempersiapkan diri, mengetahui perusahaan itu, perusahaan bergerak di bidang apa, core bisnisnya itu apa gitu loh. Bahkan kalau bisa sampai ya direksinya siapa, pemiliknya siapa, kalau bisa harus tahu juga gitu loh, sehingga ketika di interview kita benar-benar dianggap udah siap. Terus perusahaan juga ngerasa dihargai, oh perusahaan gue dikenal oleh masyarakat segala macam gitu. Nah itu salah satu tipsnya gitu ketika interview, sekaligus untuk alasan kenapa kita harus mengetahui perusahaan di mana kita tempat akan bekerja gitu. Itu yang paling penting ya. Jadi sekali lagi terkait 3.000 karyawan, kalau udah nggak dihukum aja tuh udah termasuk untung lah. Nggak ikut ditahan, nggak ikut diproses hukum, udah cukup lah, udah cukup bersyukur gitu loh. Bahkan harusnya nggak cuman yang kemarin itu 6 orang doang ya, harusnya nggak 6 orang doang gitu. Satu perusahaan itu emang harus dihukum gitu loh, karena ini bukan kali pertama masalah pelecehan terhadap agama ini, penistaan agama. Ini udah sebelumnya udah ada kasus Ahok, kasus Ferdinand Hutahian, dan dulu juga pernah zaman Pak Harto segala macam, itu udah sering terjadi. Jadi udah nggak ada alasan ya, kita nggak tahu, mana tahu kita kalau ini bakalan berdampak seperti ini. Ya itu dia bukan alasan lagi gitu loh, karena udah ada, bisa dibilang jurisprudensinya udah ada gitu loh. Udah ada kejadian-kejadian sebelumnya terkait masalah ini gitu. Oke, itu aja dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.